Selamat datang. Selamat berjumpa lagi. Di video ini kita akan belajar dan berlatih matematika. Mari kita mulai. Saya Ahmad Jabar akan segera memulai video ini. Kita akan melanjutkan pelajaran matematika tentang fungsi kuadrat dari buku matematika Diki Susanto. Soal latihan nomor 661. Bandingkan fungsi linear dengan fungsi kuadrat. Apakah untuk setiap detik kenaikan jarak sama untuk kedua fungsi? Jelaskan. Perhatikan selang waktu di tabel. Selang waktu dari waktu 0 ke waktu 1 adalah 1 detik. Selang waktu dari waktu 1 ke waktu 2 adalah 1 detik. Dan seterusnya. Selang waktu selalu tetap dan sama dengan 1 detik. Sekarang perhatikan selang jarak tempuh untuk fungsi linear dari detik 0 ke detik 1 adalah 2 meter. Selang jarak tempuh dari detik 1 ke detik 2 adalah 2 meter. Jarak tempuh dari detik 2 ke detik 3 adalah 2 meter. Dan seterusnya selalu tetap dan sama dengan 2 meter. Jadi untuk selang waktu yang sama pada fungsi linear, jarak tempuhnya selalu tetap dan sama dengan 2 meter. Selanjutnya lihat selang jarak tempuh untuk fungsi kuadrat dari detik 0 ke detik 1 adalah 3 meter. Selang jarak tempuh dari detik 1 ke detik 2 adalah 5 meter. Jarak tempuh dari detik 2 ke detik 3 adalah 7 meter. Dan seterusnya jarak tempuhnya adalah 9 meter. Berikutnya 11 meter. Dan 13 meter. Jadi untuk selang waktu yang sama pada fungsi kuadrat, jarak tempuhnya selalu berubah. Pada contoh ini selalu naik sebanyak 2 meter. Selesai untuk soal nomor 661. Kita akan melanjutkan pelajaran matematika tentang fungsi kuadrat dari buku matematika Diki Susanto. Soal latihan nomor 662. Tabel di bawah menunjukkan hubungan antara kelajuan mobil dengan efisiensi bahan bakar. Buatlah pendekatan grafik fungsi kuadrat dengan P, X adalah penghematan bahan bakar dan X adalah kelajuan mobil. Berapa kelajuan yang menghasilkan penghematan maksimum? Gambarkan titik yang diketahui di kertas berpetak. Titik A dengan koordinat 16, 7,5. Titik B dengan koordinat 32, 10,2. Titik C koordinat 48, 12,2. Sudah terlihat jika kurvanya terbuka ke bawah. Berarti A-nya lebih kecil dari 0, dan ada titik maksimum. Titik D dengan koordinat 64, 13,2. Titik E koordinat 80, 13,5. Titik F koordinat 96, 12,8. Terlihat bahwa grafiknya mulai menurun. Titik G dengan koordinat 112, 11,3. Dan titik H dengan koordinat 128, 9,1. Titik maksimum ada di antara titik D dan titik F, atau di sekitar titik E. Kita akan memperkirakan sumbu simetri yang selalu melalui titik puncak. Buat garis dari titik E ke titik F. Buat garis mendatar dari titik D. Kedua garis ini berpotongan di sekitar titik I dengan koordinat 88, 13,2. Hitung titik tengah garis ini. Di X mendekati 76. Buat garis sumbu X sama dengan 76. Titik puncaknya di sekitar titik J dengan koordinat 76, 13,6. Jadi kelajuan mendekati 76 km per jam akan menghasilkan penghematan maksimum. Selesai untuk soal nomor 662. Kita akan melanjutkan pelajaran matematika tentang fungsi kuadrat dari buku matematika Diki Susanto. Soal latihan nomor 663. Bandingkan fungsi eksponen dengan fungsi kuadrat. Apakah fungsi eksponen mempunyai nilai maksimum atau nilai minimum? Fungsi kuadrat adalah fungsi dengan variabel X berpangkat 2. Misalkan ia sama dengan X kuadrat. Fungsi eksponen adalah fungsi dengan variabelnya adalah bilangan pangkat itu sendiri. Misalnya ia sama dengan 2 pangkat X.
Gambarkan grafik fungsi eksponen. Y sama dengan 2 pangkat X pada kertas berpetak. Dari grafik terlihat bahwa untuk nilai X yang lebih besar, fungsi eksponen selalu membesar tak hingga. Untuk nilai X yang lebih kecil, fungsi eksponen selalu mengecil mendekati 0, tapi tidak pernah sama dengan 0. Jadi, fungsi eksponen tidak memiliki nilai maksimum atau nilai minimum. Selesai untuk soal nomor 663. Sekian dulu. Anda bisa mendapatkan video lain di kanal ini. Ikuti terus video-video lainnya. Jika ada koreksi atau saran, bisa dituliskan di kolom komentar. Sampai jumpa dari saya, Ahmad Jabar.